Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Adakah Ananda yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ada memahami pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi, mengidentifikasi jenis-jenis kelangkaan. Yang ketiga menjelaskan faktor penyebab kelangkaan. Yang keempat menganalisis dampak kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima menjelaskan cara mengatasi kelangkaan. Baik. Di sini pengertian kelangkaan menurut Leonard Robbins, kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan langsung dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Artinya kondisi ini di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalnya nih, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan. Namun jumlah yang disediakannya hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton. Nah, itu yang disebabkan dengan kelangkaan. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan di sini dibedakan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dan berkaitan dari alam. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya biotik dan abiotik. Nah, jika pemanfaatnya dilakukan secara terus-menerus, maka sumber daya alam yang tersedia dapat habis dan berujung pada terjadinya kelangkaan. Yang kedua ada kelangkaan sumber daya manusia. Nah, kelangkaan sumber daya manusia ini sejak lahir manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa yang menjadikannya mempunyai banyak peran dalam kehidupan ekonomi. Selain menjadi sumber daya, manusia juga dapat berperan sebagai konsumen atau orang yang memanfaatkan hasil dari kegiatan ekonominya. Dan yang ketiga ada kelangkaan sumber daya modal. Di sini kelangkaan sumber daya modal merupakan sumber daya buatan manusia yang dapat memudahkan proses produksi. Modal sendiri adalah sebagai salah satu yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang meliputi teknologi, peralatan, uang, informasi, dan tanah atau lahan. Baik, selanjutnya dampak kelangkaan. Dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia tentunya akan membawa dampak baik ataupun buruk. Nah, dampak yang pertama yakni adalah kenaikan harga. Di sini, jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga dapat melambung. Nah, hal ini sangat wajar karena siapa cepat dia dapat, dan siapa yang berani membayar dengan harga yang lebih tinggi dia yang dapat. Sebagai contoh, sebelum terjadinya pandemi, masker medis di pasaran hanya seharga 30.000 untuk satu boxnya, dengan isi kurang lebih 10 lembar masker. Namun di masa pandemi, masyarakat wajib menggunakan masker ketika keluar ruangan. Nah, oleh karena itu setiap orang butuh masker, maka harga masker melambung hingga 10 kali lipat, bahkan
sempat hilang dari pasaran. Yang kedua, pengangguran meningkat. Kelangkaan adalah alat pemuas kebutuhan yang mengakibatkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan sebagai mestinya. Nah, hal ini menyebabkan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, termasuk ketersediaan sumber dana untuk menggaji tenaga kerja. Nah, ini karena sumber daya finansialnya juga tidak tersedia. Akibatnya, sumber daya manusia yang masih produktif tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, minoritas meningkat. Demi dapat memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat ukur yang seimbang. Sayangnya, untuk mendapatkan alat ukur perlu adanya suatu usaha sekaligus pengorbanan. Jika usaha yang dilakukan tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Nah, ketika seseorang tidak dapat terpuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar, lama-kelamaan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, pada kondisi ini, potensi terjadinya kriminalitas akan sangat tinggi. Yang keempat, angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang bisa menghadirkan daya beli berdampak kepada ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok bisa menjadi indikasi naiknya angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan akan menghasilkan dampak berupa sulit majunya sebuah negara berkembang. Baik, yang selanjutnya ada cara mengatasi kelangkaan. Ada 3 cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya secara bijak. Sumber daya yang bersifat terbatas, padahal kebutuhan masyarakat terus bertambah dan tidak terbatas. Kenyataan ini mengharuskan memanfaatkan sumber daya secara bijak, yaitu melakukan penghematan agar tidak cepat habis. Dengan bersikap bijak dan peduli, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga tercapainya kepuasan optimal. Yang kedua ada membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Jika kita dapat membuat skala prioritas kebutuhan yang memuat daftar kebutuhan kita berdasarkan tingkat identitas atau kepentingannya, maka daftar kebutuhan ini akan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan secara memuaskan. Dan yang ketiga ada menemukan sumber daya alternatif. Nah, sumber daya alam atau alam semesta menyediakan berbagai sumber daya alam yang akan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, manusia perlu mencari sumber daya alam alternatif untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Sebagai contohnya, biogas dari kotoran hewan dapat menjadikan alternatif pengganti gas LPG. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan kelangkaan merupakan inti masalah ekonomi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu, manusia harus menentukan prioritas kebutuhan, menggunakan sumber daya secara bijak, dan mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan.
Sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.